Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 20112900004 dari kelas 2A Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Baiklah, di sini saya akan menuntaskan tugas teori sastra bab 3 fungsi sastra dan bab 4 teori kritik dan sejarah sastra dari buku Rene Belek dan Austin Weren. Bab 3 fungsi sastra. Fungsi puisi sesuai dengan sifat-sifatnya. Setiap benda atau jenis benda berfungsi paling tepat dan efisien sebagai dirinya sendiri. Pada periode Renaissance di Amerika, penyair dan cerpenis Edgar Allan Poe mengkritik konsep bahwa puisi bersifat didaktis. Poe, sastra berfungsi menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu. Tesis dan kontratesisnya adalah konsep Horace, dulce dan utile. Puisi itu indah dan berguna. Pandangan bahwa puisi menghibur bertentangan dengan pandangan bahwa puisi mengajarkan sesuatu. Pandangan bahwa puisi adalah propaganda bertentangan dengan pandangan bahwa puisi semata-mata permainan bunyi dan citra, tanpa acuan di dunia nyata. Akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk membuktikan bahwa manfaat dan keseriusan puisi terletak pada segi pengetahuan yang disampaikannya. Jadi, puisi dianggap sejenis pengetahuan. Maka yang hendak dibuktikan sekarang adalah bahwa sastra memberikan pengetahuan dan filsafat. Pada zaman neoklasik, Samuel Johnson masih menganggap bahwa puisi menyampaikan hal-hal umum. Teori sastra dan apologetis menekankan sifat tipikal sastra atau kekhususannya. Tingkat keumuman atau kekhususan berbeda-beda kadarnya pada setiap karya sastra dan setiap periode. Pandangan bahwa seni menemukan kebenaran atau memberi pengertian baru tentang kebenaran berbeda dengan pandangan bahwa seni adalah propaganda. Dalam kata propaganda tersirat unsur-unsur perhitungan maksud tertentu dan biasanya diterapkan dalam doktrin atau program tertentu pula. Sedangkan seni yang baik, seni yang hebat, atau seni yang dengan huruf besar bukanlah propaganda. Seni yang serius menyiratkan pandangan hidup yang bisa dinyatakan dalam istilah-istilah filosofis atau dalam sebuah sistem. Pandangan hidup yang diartikulasikan seniman bertanggung jawab, tidak sesederhana karya propaganda populer. Pendek kata, pertanyaan mengenai fungsi sastra sudah muncul sejak dahulu di dunia barat, sejak Plato hingga sekarang, karena ditantang penyair dan pembaca terpaksa secara moral dan intelektual memberi jawaban, menghadapi tantangan dan tuntunan untuk membuktikan fungsi. Dengan sendirinya tulisan-tulisan pembelaan menekankan segi manfaat, bukan kenikmatan, dan dengan demikian menyangkut fungsi yang dikaitkan dengan hubungan intrinsik atau hubungan dengan hal-hal yang di luar sastra. Dengan demikian, istilah fungsi lebih cocok dikaitkan dengan tulisan-tulisan yang bernada apologetis, membela, mencari alasan. Bab 4 teori kritik dan sejarah sastra. Di dalam wilayah studi sastra perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Kesusastraan dapat dilihat sebagai deretan karya yang sejajar atau yang tersusun secara kronologis dan merupakan bagian dari suatu proses sejarah. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria. Sedangkan studi sastra, karya-karya konkret disebut kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sejarah sastra sangat penting untuk kritik sastra. Kalau kritik hendak bergerak lebih jauh dari sekedar pernyataan suka dan tidak suka. Satu kasus yang perlu diperhatikan adalah sastra abad pertengahan, terutama di Inggris yang jarang diperhatikan dan didekati secara estetis. Penerapan sudut pandang modern akan memberikan perspektif baru pada puisi Anglo-Sakon atau puisi lirik abad pertengahan yang kaya. Sebaliknya, pendekatan sejarah dan penelitian masalah genetik dapat membantu pemahaman sastra kontemporer. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Saya Putri Febrianti, mohon pamit. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari, teman-teman. Terima kasih banyak.